Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami ada bukan karena kami kuat, karena kami pintar Tuhan, tapi karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu Tuhan, bahkan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bentuk hati setiap kami Tuhan, supaya hati kami menjadi hati yang baru, hati kami menjadi hati yang lemah lembut Tuhan, yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja pagi hari ini Tuhan, dan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus
Engkaulah satu-satunya jalan Tuhan. Engkaulah satu-satunya kehidupan. Amin. Engkau satu-satunya kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih. Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan. hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami Tuhan. Amin. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat. Ya Tuhan Yesus. Dalam ada keselamatan, ada hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. ku bersuka Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora, Namamu Yesus. atas perbuatan-Mu. Amin. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur, kami mau memuji Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tekan senyum kanan kirinya bilang, Tuhan Yesus kita sungguh dahsyat. Amin. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin Saudara. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
terus nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi pengakuan setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biar kami mau tetap melayani Tuhan. Biar kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Biar kami mau tetap pegang teguh firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Sampai kami kembali pulang dan menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenali kami, bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini terangi kami dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya setiap kami tidak hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi sungguh-sungguh hidup kami penuh makna. Dan setiap apa yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan dalam hidup kami, sungguh-sungguh memancarkan kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua pagi hari ini Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah setiap perkataan firman yang disampaikan adalah berasal daripada Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar. Biar semua kami yang hadir pagi hari ini, kami semua sama-sama boleh berubah, dibaharui oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara, pada hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang melayani. Ya. Tentang melayani. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan, dan bagaimana prinsip-prinsip pelayanan, yaitu karakter, kasih, dan ketaatan. Nah, hari ini kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ketika Ia berteofani, Allah yang menjadi manusia ada di muka bumi ini. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Kita akan belajar teladan daripada Tuhan Yesus ketika Dia menjadi manusia biasa dan Dia melayani Tuhan, melayani Bapa dan melayani manusia. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus mengawali tanda kutip karirnya sebagai seorang pelayan Tuhan untuk mengerjakan karya keselamatan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yang. Inilah titik-titik awal di mana Tuhan Yesus mulai berkarir sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang pelayan bagi kita semua untuk mengerjakan misi daripada Bapaknya, yaitu mati di kayu salib. Ya. Nah, kehidupan Tuhan Yesus selama di muka bumi, kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia, itu haruslah menjadi teladan bagi setiap kita, orang-orang yang mengikuti Dia. Ya, kehidupan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini harus kita contoh.
harus kita teladani. Nah, apa saja yang kita bisa teladani dari kehidupan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini? Ada 3 prinsip, ada 3 teladan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan, memberikan contoh kepada kita semua dari kisah tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang pertama, Bapak Saudara, kita melihat ayat yang ke-13 yang berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, dia tidak menggunakan hak keilahiannya. Dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah Allah. Ya. Saya ini adalah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, dia juga 100% Allah. Tetapi dia tidak menunjukkan kepribadiannya, dia tidak menunjukkan haknya, keilahiannya, supaya orang-orang menghormati dia sebagai Allah. Tidak. Apa buktinya, Bapak Saudara? Nanti kita lihat. Sekarang sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Saudara tahu Ion Mall JGC? Tahu ya? Udah sering jalan-jalan ke sana ya? Saudara tahu Pantai Indah Kapuk yang kemarin baru buka tempat baru, tempat makan? Udah pergi ke sana? Jauh apa dekat saudara? Hah? Berapa jaraknya kira-kira saudara bisa tahu nggak? Kalau naik mobil kira-kira mungkin 1 jam nyampe ya. Betul nggak? Kurang lebih lah sejam ya. Pak Farel, Pak Kode ini mesti paham nih sama Bu Shelly. Pasti paham. Kurang lebih 1 jam lah. Tapi bagaimana kalau dengan jalan kaki? Berapa lama kira-kira? Hah? Belum pernah nyoba. Jangan. Sekarang kita dimudahkan dengan yang namanya Google ya. Tadi pagi saya coba sempat cari. Kalau saya jalan kaki dari Ion Mall JGC sampai ke Peak itu membutuhkan waktu 8 jam. 8 sampai 9 jam. Tahukah saudara bahwa jarak dari Galilea ke Sungai Yordan adalah sama jaraknya dengan dari Ion Mall ke Pantai Indah Kapuk. 38 km. Atau dengan kata lain bisa ditempuh dengan jarak dengan waktu 8 jam jalan kaki. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu belum ada mobil. Pada zaman Tuhan Yesus hidup belum ada mobil. Kalaupun ada kendaraan, adanya unta. Ya. Biasa orang-orang menaiki hewan, keledai, unta. Ya. Tapi menariknya di sini Bapak Saudara, Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Galilea sampai ke Sungai Yordan. Berapa lama? 8 sampai 9 jam. Sebentar apa lama, saudara? Lama. Tetapi jarak yang sedemikian jauhnya tidak menjadi penghalang untuk Yesus tetap datang. Ya, Yesus tetap datang. Walaupun jaraknya jauh. Ya. Walaupun membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam untuk jalan kaki. Kembali ke tadi bagian yang pertama, kalau Tuhan Yesus menggunakan hak keilahiannya, haknya sebagai Allah yang 100% dan manusia yang 100%, bisa nggak dia berkata kepada salah seorang utusannya, muridnya gitu ya, dia berkata, tolong dong kamu kasih tahu tuh Yohanes Pembaptis, saya mau dibaptis nih, suruh dia datang. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Bisa. Atau mungkin dengan cara yang lain, Tuhan Yesus mencari nabi lain yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Karena saya yakin pada zaman itu masih banyak nabi-nabi Tuhan selain Yohanes. Betul? Kenapa nggak Tuhan Yesus mencari nabi-nabi lain yang mungkin jaraknya hanya sekitar 1 jam atau 2 jam perjalanan kaki, ya, untuk membaptis dia? Tetapi justru Tuhan Yesus harus datang kepada Yohanes yang notabene jaraknya adalah 8 sampai 9 jam perjalanan kaki. Yang cukup jauh harus ditempuh. Kalau dia menggunakan hak keilahiannya, mungkin saja
Dia bisa mengutus orang untuk panggil dong Yohanes, saya mau dibaptis, suruh dia datang ke saya. Betul ya saudara? Atau Tuhan Yesus cari nabi-nabi yang lain yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, untuk kemudian Yesus datang dan minta dibaptis. Saudara bisa mengerti cerita ini? Tuhan Yesus tidak menggunakan haknya sebagai Allah 100%. Kewenangannya, otoritasnya untuk kepentingannya. Tapi dia tetap melakukan seperti apa yang Bapaknya perintahkan, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mendatangi Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah suatu bentuk teladan dari Tuhan Yesus berupa kerendahan hati dan pengorbanan. Bagian pertama yang kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus adalah dia adalah pribadi yang rendah hati dan mau berkorban. Kenapa? Dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah, tapi justru dia merendahkan dirinya. Dia tetap mau menghampiri Yohanes yang jaraknya cukup jauh, yang harus ditempuh dalam waktu yang lama. Tapi dia mau tetap datang. Butuh pengorbanan gak saudara jalan 8 jam? Butuh pengorbanan gak? Butuh banget. Jalan kaki loh saudara. Kalau naik mobil mah enak. Kita naik mobil udah nyampe Surabaya mungkin 8 jam. Tapi ini dilakukan dengan jalan kaki. Ya. Suatu pengorbanan yang begitu besar, yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Kelihatannya sepele kan? Tuhan Yesus menghampiri Yohanes Pembaptis lalu dibaptis. Tapi pernahkah kita menyelidiki berapa jarak yang harus Tuhan Yesus tempuh dengan berjalan kaki? Cukup jauh. Tapi dia mau merendahkan dirinya dan dia mau berkorban. Apa relevansinya dalam hidup kita? Apa dampaknya dalam hidup kita? Kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita ada dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam masyarakat, atau bahkan dalam kehidupan bergereja, kita perlu meneladani prinsip dan teladan ini, saudara, yaitu merendahkan diri dan berkorban. Kenapa, saudara? Karena tidak banyak orang yang melayani Tuhan bisa rendah hati dan berkorban. Ingat minggu yang lalu, salah satu prinsip daripada pelayanan adalah mengutamakan orang lain. Ya. Prinsip pelayanan itu sama dengan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh kebanyakan kaum ibu. Ya. Kalau misalnya di dalam rumah tangga, dalam keluarga, seorang istri, seorang ibu rumah tangga, tugas yang paling utamanya adalah mengurus suami dan anaknya. Betul? Atau mengurus hewan peliharaannya dulu? Enggak kan? Dia pasti urus suami dan anaknya. Kalau misalnya dalam kondisi sama-sama lapar, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara makan dulu, atau saudara kasih suami dan anak saudara makan dulu? Hah? Masak dulu dong. Lihat istri masing-masing, Pak. Lihat istri masing-masing. Baru kasih itu tepuk saya. Saudara, secara umum, ya, saudara bisa cek di Google. Ya, saya sudah membaca sebuah riset. Kebanyakan para ibu, dia akan mendahulukan suami dan anaknya, baru dirinya sendiri. Ya. Sama, saudara. Dalam pelayanan juga begitu. Ketika kita memprioritaskan, kita menempatkan orang lain lebih penting daripada kita, maka kita sedang melayani. Hal yang paling sepele apa, saudara? Bangku. Ya. Kalau saudara merasa, saya setiap minggu duduknya di sini nih, tiba-tiba ke tempat duduk saya ada yang nempatin, lalu saudara, ya udahlah, orang cuma kursi, itu melayani. Tapi kalau saudara dalam hati,
Saya kan biasa duduknya di situ, nggak kena AC, nggak dingin. Ya, kalau sambil megang HP kan nggak kelihatan Pak Gembala. Itu saudara ya. Jadi melayani itu tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia harus datang kepada Yohanes adalah sebuah pemahaman yang jarang sekali orang mempelajarinya. Jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, dia tetap lakukan karena dia belajar untuk berkorban dan merendahkan dirinya. Ya. Merendahkan diri itu berarti kita memberikan diri kita untuk mengabdi sebagai hamba, tentunya kepada Tuhan. Ya, ketika saudara melayani di tempat ini, di gereja misalnya, apa yang saudara lakukan adalah saudara sedang memberikan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Ya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus harus berjalan kaki 8 jam, 9 jam. Maka ketika kita melayani, tentu kita juga ada hal-hal yang kita korbankan. Waktu. Paling tidak saudara 1 jam, 1 jam setengah di tempat ini. Bahkan bisa sampai 2 jam. Ya. Paling tidak saudara berkorban bensin lah. Betul? Apalagi kalau Pak Gembala khotbahnya lama, nahan lapar. Ya, padahal warteg sudah memanggil. Ya, atau bakmi kofe sudah manggil. Ya. Contoh, saya termasuk salut dengan orang-orang yang mau berkorban untuk ibadah di sini, saudara. Bu Tanculing aja jauh rumahnya. Betul ya Bu ya? Saya salut. Pak Farel tuh juga rumahnya jauh. Jauh. Alfa lebih jauh lagi. Dari Bogor. Ko Dedi Cicing-cing juga jauh. Paulus juga jauh. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini tanpa memperhitungkan yang lain, saudara sedang melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara sedang berkorban bagi Dia. Saudara sedang melayani Dia. Ya. Ketika kita tidak memperhitungkan jarak dan kita mau tetap setia, maka kita sedang melayani Dia. Ya. Makanya minggu lalu saya katakan, kalau kita masih tetap pakai ukuran kalkulator, gak cocok saudara bicara pelayanan. Ya. Saya udah jauh-jauh datang, tapi gak cocok. Karena prinsip dari melayani adalah memberi, bukan menerima. Seperti Tuhan Yesus, Dia mau datang menghampiri Yohanes, walaupun harus menempuh jarak yang begitu jauh, karena Dia mau belajar merendahkan dirinya. Dia mau belajar berkorban, padahal belum mulai apa-apa, saudara. Dia menyadari keberadaan dirinya yang 100% adalah Allah, tapi dia mau merendahkan dirinya. Nah, lawan dari berkorban ini apa, saudara? Zona nyaman. Orang-orang yang masih suka dengan zona nyaman. Cari gereja yang dekat aja lah. Cari pendeta yang baik lah. Cari yang beginilah. Cari yang begitulah. Selama kita masih senang dengan zona nyaman, percayalah saudara, kita belum mengikuti teladan Tuhan Yesus. Carilah yang anak-anak musiknya yang gaul-gaul. Carilah yang begini. Tahukah saudara apa yang saudara pakai untuk mengukur itu adalah ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan Yesus untuk melayani adalah Dia mau berkorban dan merendahkan dirinya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di bidang apapun, pesan saya, jangan pernah tinggi hati. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya.
Merendahkan diri bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak orang atau diperlakukan semena-mena, bukan. Tapi karena kita belajar untuk menghamba kepada Tuhan. Ya. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, abaikan. Ya. Kenapa? Karena kita sedang menghamba kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus juga pernah diperlakukan yang sama? Orang-orang memandang sebelah mata karena dia adalah anak tukang kayu. Apakah Tuhan Yesus bilang, memang sih bapak gue tukang kayu, tapi gue raja segala raja? Ada nggak pernah Tuhan Yesus ngomong gitu? Nggak ada. Karena dia sadar, dia perlu merendahkan dirinya. Dia perlu berkorban, mematikan dagingnya. Ya. Ini prinsip yang harus kita teladani sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dimanapun. Saudara di rumah, di kantor, di tempat saudara berdagang, kepada siapa saudara bermitra, bahkan ketika saudara dalam pergaulan di masyarakat, belajar untuk merendahkan diri dan berkorban. Itu teladan daripada Tuhan Yesus. Selama kita belum bisa merendahkan diri, Anda belum bisa berkenan kepada Tuhan. Selama kita belum bisa berkorban, kita belum bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu ya saudara, ini tidak gampang. Ya. Anda mesti belajar untuk merelakan dirimu dibentuk. Kita mesti belajar merelakan diri kita diperhamba oleh Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jadi kalau Tuhan mau buat gimana, kita hanya berkata suka-sukamu Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Satu hal, dia berjanji, dia bertanggung jawab atas kita. Itu saudara. Makanya belajar untuk merendahkan diri. Belajar untuk berkorban. Selama kita masih memikirkan diri kita terus, mengutamakan diri kita terus, Anda belum melayani. Tapi ketika kita sudah belajar menempatkan orang lain lebih utama. Contoh. Misalnya mau makan, lapar nih. Saya dulu dong. Semua juga lapar. Tapi kalau kita bisa bilang, oh ya udah silakan. Anda sedang melayani Tuhan. Walaupun yang di hadapan kita adalah manusia, tapi kita sedang melayani. Jadi bagian yang pertama, teladan yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan Yesus mau merendahkan diri dan berkorban. Bagian yang kedua, saudara. Ayat selanjutnya 14 dan 15. Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sebagai manusia biasa yang 100% juga adalah Tuhan, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dilayani oleh Yohanes. Saya ulang ya. Sebagai 100% Allah dan 100% manusia biasa, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dilayani oleh Yohanes. Saudara, saya harus menggarisbawahi kata dilayani di sini sebagai sebuah hal yang berbeda ketika kita bicara bahwa kita harus dihormati, bukan. Tapi kita harus belajar bagian ini memberikan diri kita untuk dilayani. Saudara lihat pada awalnya Yohanes menolak karena dia merasa dia tidak pantas melakukan itu. Dia tahu betul siapa Tuhan Yesus dan dia tahu betul siapa dirinya. Dia tahu betul dirinya bahwa saya adalah orang yang dipersiapkan untuk membuka jalan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada dia berkata jangan. Harusnya saya yang dibaptis oleh engkau, kata dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak, kita harus menggenapi apa yang telah difirmankan. Bagian yang kedua, saudara, kita bersedia untuk dilayani. Belajar untuk dilayani.
ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, ketika Tuhan Yesus dilayani oleh Yohanes, ini adalah bentuk ketaatan. Ya, ini adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Walaupun Yohanes tahu betul siapa Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa katakanlah secara derajat Tuhan Yesus itu lebih terhormat karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dia juga sadar bahwa apa yang Yesus katakan untuk menggenapi firman, maka Yohanes pun bersedia untuk membaptis Yesus. Baptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes adalah bentuk penggenapan kehendak Allah. Itu jelas. Saya ulang, baptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes adalah bentuk penggenapan daripada kehendak Allah. Itu jelas. Dan tidak bisa dibantahkan. Nah, sekarang apa dampaknya bagi kita? Saudara, setiap kita orang-orang yang mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kita harus pegang firman Tuhan itu baik-baik. Kita harus pegang firman Tuhan itu dengan teguh. Tapi bagaimana cara kita bisa pegang firman Tuhan? Harus baca. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, firman apa yang kita mau pegang? Saya ambil contoh sebuah kisah. Ya, kalau orang tidak pegang firman Tuhan, orang nggak ngerti firman Tuhan, dia akan terkecoh oleh iblis. Karena iblis pun pakai firman Tuhan. Ya, saya ambil contoh kisah seorang perempuan yang bernama Hawa. Kejadian pasal 2. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting sekali buat kita mengerti kenapa kita harus tahu firman dan pegang firman Tuhan. Supaya kita tidak terkecoh oleh iblis. Karena yang kita lawan adalah tipu muslihat daripada iblis. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Ini kata Tuhan. Ini firman Tuhan kepada Adam pada waktu itu. Yang kemudian diteruskan kepada Hawa. Tapi sekarang kita lihat apa yang iblis katakan. Kejadian pasal 3. Ayat 2 sampai 3. Iblis pun bisa pakai firman Tuhan loh saudara. Jadi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita malas baca firman Tuhan, nggak heran hidupmu berantakan. Kenapa? Engkau sedang dibodohi dan ditelanjangi oleh iblis. Lihat, Kejadian pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Menurut saudara, apa bedanya dua ayat ini? Apa yang Tuhan Yesus bilang, apa yang Allah Bapa katakan, dan apa yang ular ini katakan? Apa bedanya? Kalau kita nggak mengerti firman Tuhan ini, saudara, kita nggak belajar, nggak pegang firman Tuhan ini, kita bisa terkecoh oleh iblis. Dia itu bapa segala dusta. Jadi kalau kita tidak memahami dengan betul, dia pakai firman Tuhan ini, dia kutak-kutik ayatnya, dia kutak-kutik kata-katanya, hancur kita. Apa bedanya saudara? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, selesai ibadah, saya ajak makan gratis. Ayo, apa bedanya? Apa beda yang Allah katakan dengan apa yang ular ini katakan? Satu melarang, satu mengizinkan. Bukan. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Kita kembali lagi kepada apa yang Allah katakan. Tetapi ayat 17, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Titik. Betul ya? Apa yang ular itu katakan? Sehingga Hawa ini menjawab. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun ada nggak Tuhan bilang jangan raba buahnya? Orang yang tidak baca firman Tuhan dan tidak ngerti firman Tuhan, dikasih ayat sama iblis, bener nih dari Tuhan, pakai firman.
Tapi Allah tidak pernah berkata jangan raba. Kenapa Hawa bisa mengatakan raba buah itu? Alkitab berkata jelas, siapa yang menambahi firman dan mengurangi firman akan dihukum. Betul? Anda bisa lihat bedanya? Sama-sama pakai firman, sama-sama pakai ayat. Tapi orang yang gak ngerti kebenaran yang sesungguhnya, dia akan terkecoh oleh iblis. Betul? Tuhan gak pernah bilang kalau Hawa atau Adam boleh raba buah itu. Tapi Hawa, dia menambahi apa yang Allah katakan. Itulah kenapa kita perlu ngerti firman Tuhan. Kita perlu baca Alkitab, saudara. Makanya ketika ada pendeta bicara, Anda tidak telan mentah-mentah. Makanya ada cell group, supaya kita belajar. Kita bahas kembali apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita tanya. Supaya ketidakmengertian kita dapat terjawab. Tapi bayangkan kalau kita sendiri tidak pernah baca Alkitab, apa yang kita mau tanya? Apa yang kita mau jawab? Apa yang kita mau tahu? Hati-hati, saudara. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, hidup kita tuh bisa ditelanjangi oleh iblis, dibodoh-bodohi, ya, bahkan dihancurkan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan coba. Anda nggak usah baca Alkitab. Silahkan coba. Maka ketika saudara dengar ada pendeta bilang begini-begini, Anda percaya. Kita percaya. Kenapa? Dia pendeta. Dia khotbahin dari Alkitab. Tapi bumbu-bumbu yang ditambahkan, itulah yang membuat kita terjerumus dalam pemikiran yang salah akan kebenaran ini. Kita keluar dari konteks ini firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Allah tidak pernah berkata mengizinkan untuk diraba buah pohon itu. Yang kedua, Allah berkata, ketika kamu makan, kau pasti mati. Mati di sini bukan berarti mati secara jasmani, tapi rohnya pasti mati. Tapi Hawa berkata, nanti kamu mati. Artinya apa? Yang satu bicara kepastian, yang satu bicara abu-abu. Sama-sama ngomongin pakai ayat, saudara. Ya. Tapi bisa tertipu. Makanya Hawa hancur. Dia akhirnya tergoda. Ketika iblis bilang, sekali-kali. Ayat berikutnya berkata, kamu gak akan mati. Pemahaman yang tidak benar akan firman Tuhan membuat kita mudah tersesat. Ya. Pulang dari tempat ini, mulai baca firman Tuhan, saudara. Anda gak ngerti firman, percayalah, hidupmu akan dihancurkan oleh iblis. Jelas firman Tuhan berkata, dia terang bagi jalan kita. Anda gak baca firman Tuhan, hidupmu berjalan dalam kegelapan. Kalau Anda gak percaya, silahkan coba. Nanti kalau bisnismu berantakan, kamu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kok Tuhan gak tolong saya? Anda gak pegang firman ini dalam hidupmu. Itu, saudara. Ya, jelas ya? Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini akan menolong kita dari pembodohan iblis. Yang kita lawan tuh tipu daya iblis loh, saudara. Kalau kita gak ngerti firman, habis kita. Akhirnya apa? Hawa pun memetik buah itu dan memakannya. Sama-sama bicara ayat, sama-sama bicara perkataan Tuhan. Tapi ketika ada kata-kata yang dipelesetkan, ada kata-kata yang ditambah dan dikurangi, akhirnya kita dapat terjerumus dalam kehancuran. Hati-hati, saudara. Ya, itulah kenapa kita perlu baca firman Tuhan. Kembali kepada bagian yang kedua ini. Tuhan Yesus mau dirinya dilayani oleh Yohanes. Saya mau berkata begini, saudara. Kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dimanapun, ya,
kita juga harus bersedia untuk dilayani oleh orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan menganggap diri kita atau hidup kita sudah cukup baik sehingga kita tidak merasa lagi perlu dilayani atau butuh pelayanan daripada orang lain. Ya. Kemungkinannya hanya dua, saudara. Satu, memang benar-benar keadaannya baik, atau sedang menutupi keadaan yang sebenarnya yang tidak baik. Contoh. Ya. Saya mau berdoa buat Yusuf gitu ya. Yusuf bilang, oh nggak usah Pak Gembala, saya baik-baik aja kok. Kemungkinannya dua, memang dia lagi benar-benar baik, atau dia sedang menutupi keadaan yang tidak baik. Takutnya ntar kalau doain Pak Gembala ketahuan lagi semuanya. Mengerti ya saudara? Orang yang tidak mau dilayani, dua kemungkinannya. Keadaannya memang benar-benar baik, atau sedang menutupi keadaan sebenarnya yang tidak baik. Saya ambil contoh begini. Ketika saudara mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, ya, misalnya saudara sebagai singers atau sebagai worship leader. Ketika saudara melayani di gereja, mungkin dalam lingkup aktivitas rohani keadaanmu baik, tapi iblis akan mencari celah dalam keluarga. Kalau saudara sudah menikah, mungkin rumah tanggamu digoncang. Mungkin kalau saudara seorang pria, ya, ketika saudara sebagai worship leader, saudara akan ketemu rekan-rekan pelayanan yang mungkin kelihatannya kok lebih menarik daripada istri saya. Kalau saudara masih single, belum menikah, saudara akan digoda dengan hal-hal yang lain. Keluarga kita coba dihancurkan, coba dirusak. Pekerjaan kita coba dirusak. Bisnis kita coba dirusak oleh iblis. Kenapa? Karena kita fokusnya dalam pelayanan di gereja. Iblis itu kan mencari celah. Apa yang bisa dihancurkan? Keluarga. Oh, keluarga baik-baik, gagal. Pekerjaan. Oh, pekerjaannya bagus lagi. Susah cari celah. Kesehatan. Dia buat saudara sakit. Kenapa? Waktu saudara sakit, saudara terbaring di rumah sakit, disitulah iblis mulai bekerja. Ya, kamu melayani, tapi kamu sakit. Lalu kemudian saudara berkata, Tuhan, kenapa ya kok aku sakit? Masuk celah iblis. Ya, tanpa kita sadari, saudara. Kenapa? Karena kita menganggap semuanya baik-baik saja. Orang saya terlibat pelayanan, orang saya aktif di gereja. Betul, dalam aktivitas rohani saudara mungkin baik, tapi keluargamu sedang dirusak oleh iblis. Pekerjaanmu, bisnismu, kesehatanmu, ya, sedang dirusak oleh iblis. Keuanganmu, atau mungkin saudara akan diganggu dengan konflik sesama pelayan Tuhan. Kenapa? Iblis itu selalu mencari celah untuk kita hancur dan gagal. Makanya kita perlu dilayani oleh orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya punya dua mentor. Mentor saya dua-duanya adalah gembala dan juga pendeta. Jadi saya melaporkan, istilahnya memberitahukan apa yang saya lakukan, semua keputusan-keputusan saya beritahukan. Dan saya dibimbing, saya dibina. Supaya apa? Supaya ketika apa yang saya putuskan, apa yang saya lakukan salah atau tidak tepat, mereka akan memberikan masukan. Mereka akan memberikan himbauan. Saudara gak pernah tahu kan kalau saya ketemu mereka, atau saya komunikasi dengan mereka, atau saya didoakan sama mereka. Kan saudara gak tahu. Tapi saya belajar. Saya punya bapak rohani, saya punya mentor. Kenapa? Saya manusia biasa. Saya bisa lemah. Saya bisa salah. Makanya saya perlu dibimbing. Saya perlu dilayani. Saya dengan istri, kami berdua. Saya dengan pendeta yang pria, istri saya dengan pendetanya yang perempuan. Istrinya juga hamba Tuhan. Ya. Jadi kami suami istri dibimbing masing-masing. Kenapa? Karena kami sadar kami ini masih lemah, saudara. Jadi kalau kita merasa saya gak butuh dilayani, maka kemungkinannya dua. Memang keadaanmu baik,
Atau sebenarnya kau sedang menutupi keadaanmu yang gak baik. Ya. Tapi siang hari saya mau ajar kepada saudara, biarlah setiap kita tuh memberikan diri untuk dilayani. Ya. Dua mentor saya ini saudara, saya sebut sebagai kaca ajaib. Kenapa? Karena dia bisa memantulkan diri saya, dia bisa melihat diri saya, dan dia bisa bersuara. Dua mentor saya ini bisa memberikan masukan, bisa mengoreksi saya, supaya saya tidak keluar daripada jalur. Apalagi kami dalam usia yang masih muda dipercaya untuk mengembalakan. Itu gak gampang saudara. Jujur saya ngomong, tidak gampang. Harus ada yang saya korbankan dari hidup saya untuk memberikan waktu buat pekerjaan Tuhan. Makanya saya butuh mentor, saya butuh pembina, saya butuh pembimbing. Jangan pakai alasan rohani. Enggak, saya langsung dibimbing sama Tuhan. Janganlah. Ya. Anda perlu manusia yang membimbing. Ya. Enggak usah pakai kalimat-kalimat rohani lah. Saya sama Tuhan langsung. Enggak usah lah. Ya. Yang terakhir saudara, kembali ke Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ketaatan daripada Tuhan Yesus untuk merendahkan diri, untuk berkorban, untuk taat dan dilayani oleh Yohanes, membuat dia diurapi oleh Tuhan. Bukan hanya dia diurapi oleh Tuhan, tapi dia juga menerima pengakuan daripada Tuhan. Ingat, 2 minggu yang lalu saya sampaikan, kita harus membawa diri kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita yang harus melibatkan diri kita dalam rencana Tuhan, bukan kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kita yang masukin diri kita ke dalam rencana Tuhan, bukan kita yang ngajak Tuhan ke dalam rencana kita. Ya. Yang benar adalah kita yang masukin diri kita kepada rencana Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus masukkan dirinya ke dalam rencana Bapaknya, dia diurapi dan dia menerima pengakuan daripada Bapa. Dalam hidup kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, dengar baik, agenda kita adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Agenda kita adalah menyelesaikan kehendak Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang melayani, ya, justru kita membawa agenda-agenda kita pribadi, motivasi pribadi atau kepentingan-kepentingan kita pribadi. Ya. Tetapi justru ketika kita melayani Tuhan, maka kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Ingat, keberhasilan pelayanan kita bukanlah jenjang karir. Minggu lalu saya sudah beri contoh ya, dari sekolah minggu naik jadi pengurus junior, pengurus pemuda, pengurus dewasa muda, terus jadi singer, jadi worship leader, terus jadi pengkhotbah. Bukan itu, terus jadi gembala, bukan. Tetapi keberhasilan pelayanan kita adalah ketika nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, ketika kita bisa menghasilkan buah jiwa. Jadi kalau orientasi kita sudah mulai keliru, orientasi kita sudah mulai menyimpang, berarti kita sedang membawa agenda pribadi kita di dalam semua pelayanan kita. Sama, bukan hanya di gereja saudara, di dalam rumah, di sekolah, dalam pekerjaan kita, sama. Apa sih yang iblis mau coba hancurkan dalam hidup kita? Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, Roh Allah membawa dia ke padang gurun. Pasal berikutnya, pasal 4. Ini kisahnya mirip dengan kisah Hawa yang tadi. Sama-sama diuji sama ayat, sama-sama diuji oleh firman. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak gagal? Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak
kalah seperti Hawa. Karena Tuhan Yesus pegang firman itu di dalam hidupnya. Saudara masih ingat apa saja yang dicobai oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, mengubah batu jadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Yang ketiga, menyembah iblis. Apa sih yang iblis mau coba hancurkan dalam hidup kita? Satu, soal makan. Soal makanan. Apa maksudnya soal makanan? Soal makanan bisa ribut. Soal makanan bisa mencuri. Soal lapar, soal perut. Hati-hati saudara. Kelihatannya sepele ya. Tapi di Matius 6 tentang kekhawatiran, ternyata itu juga diulang lagi. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi ujian yang iblis mencoba hancurkan dalam hidup kita, nomor satu adalah soal makan. Di zaman sekarang banyak orang sakit karena makan. Betul? Betul. Yang kedua, ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah, iblis berkata, jatuhkan dirimu. Kan nanti malaikat-malaikat akan menatang kau. Iblis pakai ayat nggak saudara? Yang iblis katakan ini semua ada ayatnya loh. Tapi Tuhan Yesus jawabnya dengan apa? Dengan firman juga. Dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa saudara? Yang kedua, Tuhan Yesus diuji dalam hal pengakuan diri. Tentang pujian, tentang pembelaan, tentang pertolongan. Sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, jangan mengejar pujian, hati-hati saudara. Ya. Jangan mengejar pengakuan dari orang. Ingat kalimat iblis ya, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Berarti penekanannya kepada tunjukkan jati dirimu kalau kamu itu anak Allah. Itu yang iblis mencoba hancurkan. Dan ingat, waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang berkata apa? Prajurit-prajurit, kalau kamu anak Allah, lepaskan dirimu. Panggil malaikat-malaikat untuk menolong kau. Hati-hati saudara. Kita tidak butuh pengakuan dari orang. Setuju ya? Jangan mengharapkan pengakuan dari orang. Jangan mengharapkan pujian dari orang. Pasti kita jatuh. Apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik saudara. Ya, lakukan yang terbaik. Gak perlu dipuji, gak perlu diberikan sanjungan, gak perlu diberikan hadiah. Kita tetap melakukan yang terbaik. Yang ketiga apa saudara? Bicara soal tahta. Semua akan kuberikan asal kamu menyembah. Tuhan Yesus gak butuh tahta. Makanya kalau ada anak-anak Tuhan yang mengharapkan dapat tahta, dapat jabatan, hati-hati saudara. Cek baik-baik apakah dia benar-benar anak Tuhan atau tidak. Karena Tuhan Yesus sebagai teladan kita, dia tidak mengejar tahta. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan mengejar yang namanya tahta. Jangan banggakan apa yang kita sudah pernah lakukan buat Tuhan. Ya, ini penting. Jangan banggakan apa yang kita sudah pernah lakukan buat Tuhan. Dulu doain orang sakit, sembuh. Doain orang meninggal, bangkit. Jangan banggakan. Karena semua yang kita lakukan to God to be glory. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat kita. Kalau dulu kita pernah usir setan, sekarang kita diusir sama setan. Apa bangganya? Apa hebatnya?
Kemarin Pak Farel cerita waktu sel group dulu pelayanan, ada seorang yang tidak menjaga hidupnya. Ketika dia coba untuk mengusir setan, justru iblis, setan itu yang ada di dalam orang itu menelanjangi dia, mempermalukan orang itu. Artinya apa, saudara? Siap atau tidak siap, kita harus terus menjaga hidup kita dalam kebenaran. Ya. Sehingga kapanpun kita dibutuhkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita gak perlu takut, aduh saya belum siap-siap lagi, aduh saya baru bikin dosa lagi. Nanti kalau iblis ngomong, kamu dulu begini, kamu juga masih begini, kita gak takut. Kenapa? Memang kita jalannya benar kok. Kita gak perlu siap-siap. Tentu perlu doa puasa. Tapi kalaupun ada hal-hal yang dadakan sifatnya, kita tetap siap. Kenapa? Memang kita menjaga hidup kita dengan benar. Jadi gak perlu takut, waduh saya belum doa puasa lagi, waduh tadi habis ngambil duit mertua lagi. Repot. Makanya siap-siap ditelanjangi oleh iblis kalau tidak hidup dalam kebenaran. Lihat, Tuhan Yesus tuh gak butuh pengakuan dari orang, apalagi dari iblis. Setan pun mengakui kok kalau dia adalah Tuhan. Ketika ada orang yang kerasukan, orang kerasukan bilang apa? Mau apa engkau daripada aku? Iblis tuh tahu siapa Tuhan Yesus. Mungkin kita yang seringkali gak tahu siapa Tuhan Yesus. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak butuh pengakuan atau tidak membutuhkan pujian dari manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mengharapkan pujian atau jangan mengharapkan pengakuan. Biar itu datangnya dari Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Yesus ketika dibaptis, Allah sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ketika kita melayani, ketika kita mengabdi di rumah, di kantor, di gereja, biarlah pujian itu datangnya dari Tuhan. Inilah hambaku yang setia. Gitu. Kalau kita masih mengharapkan dari manusia, wah lewat. Saya tutup dengan sebuah cerita, kesaksian. Ada seorang anak Tuhan yang sangat giat melayani. Doa pagi, ikut youth, doa puasa, doa pekerja, rajin, gak pernah absen. Dia melayani juga sebagai worship leader. Masih muda, saudara. Tapi satu kali dia pulang ke rumah selesai pelayanan. Lalu ada anggota keluarganya berkata, kamu ngapain sih capek-capek di gereja? Dapat apa kamu di gereja? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Kalau kita tidak pegang firman Tuhan ini secara teguh, kalimat-kalimat seperti itu bisa merusak otak kita, merusak roh kita. Lalu kita timpali, iya ya, gak dapat apa-apa di gereja. Bukannya dipuji Pak Gembala, malah diomelin lagi. Ah ya udahlah, gak usah melayani. Hati-hati, saudara. Tapi karena anak ini dia cinta Tuhan, dia bisa berkata kepada anggota keluarganya, saya melayani, saya sibuk di gereja, saya tidak mengharapkan apa-apa dari gereja. Saya melayani karena saya sadar semua yang saya lakukan, saya harus lakukan seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3. Ya. Memang gak dapat apa-apa, karena prinsip daripada pelayanan adalah memberi, berkorban, bukan menerima. Dan sudah tahu, anak muda ini sekarang jadi orang yang hebat. Dia jadi orang yang luar biasa. Saya gak usah sebut namanya. Kalau saudara cari di Google, ntar saudara ketemu. Seorang yang biasa-biasa,
karena dia setia. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Maka apapun kalimat-kalimat yang masuk, kalimat-kalimat negatif, yang mungkin juga dibumbui oleh iblis, tidak membuat jiwanya rusak, tidak membuat rohnya jadi redup, tapi dia tetap excited dan melayani Tuhan sampai hari ini. Saya kenal orangnya, saya kenal betul. Apa yang saya ceritakan ini pengalaman pribadinya. Sampai hari ini dia masih melayani Tuhan. Dia masih jadi worship leader. Dia bahkan sekarang sudah dipercaya khotbah. Kenapa? Karena kesetiaan dan kesungguhannya. Dia gak butuh pujian dari manusia. Dia gak butuh pengakuan. Makanya orang yang merendahkan diri itu ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama, teladan yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus itu rendah hati dan dia mau berkorban. Ya. Dalam perjalanan yang harus dia tempuh 8-9 jam, dia tetap datang karena itu kehendak Bapa. Yang kedua, dia bersedia untuk dilayani oleh orang lain. Dan yang terakhir, dia tidak mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Biarlah itu menjadi teladan dalam setiap kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua.